Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghormatan kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Saifuddin Zuhri MPD yang telah membimbing kami dan memberikan ilmu kepada kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan ujung NIM 91. Akan menyampaikan sebuah video pembelajaran untuk materi fase D kelas 7 SMP yang akan berjudul ibadah haji. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ibadah haji yang meliputi pengertian, syarat, dan wajib haji, serta tahapan pelaksanaan haji sesuai urutan yang benar. Nah, materi ini penting untuk dipahami agar kita tidak hanya mengetahui secara teori, tetapi juga bisa memahami makna ibadah haji itu secara utuh. Pada materi yang pertama yaitu masuk ke pengertian ibadah haji. Ibadah haji sendiri adalah berkunjungnya seseorang ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, haji sendiri dilaksanakan pada bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, dengan puncak pelaksanaannya pada tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian ada syarat wajib haji. Sebelum seseorang melaksanakan haji, terdapat beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu Islam, karena haji merupakan salah satu ibadah umat Islam. Yang kedua balik, artinya seseorang diwajibkan haji ketika sudah mencapai dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Seseorang yang tidak dalam gangguan jiwa diwajibkan haji. Kemudian yang keempat yaitu merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Yang kelima yaitu mampu, baik secara fisik, mental maupun finansial. Nah, jika salah satu syarat ini belum terpenuhi, maka kewajiban haji belum berlaku bagi seseorang. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji sendiri adalah bagian inti dari ibadah haji itu sendiri. Jika rukun ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji meliputi yaitu yang pertama ada ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah niat memulai ibadah haji. Yang kedua ada wukuf. Wukuf di sini adalah wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan ini merupakan rukun yang paling utama. Yang ketiga ada tawaf ifadah yang artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada sa'i, yaitu berjalan di antara bukit Safa dan Marwah. Yang kelima ada tahallul yang artinya mencukur atau memotong rambut yang menjadi bukti bahwasannya telah tercapainya rangkaian ibadah haji. Yang keenam yaitu tertib, melaksanakan urutan rukun haji sesuai dengan urutannya. Nah, rukun haji ini tidak bisa diganti dengan dam atau denda, sehingga harus dilaksanakan semuanya. Nah, kemudian ada materi wajib haji. Nah, selain rukun terdapat juga wajib haji. Nah, jika wajib haji ini ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam. Wajib haji antara lain yaitu ihram dari miqat. Yang kedua itu ada mabit dari Muzdalifah. Yang ketiga mabit di Mina. Yang keempat itu ada melontar jumroh. Yang kelima ada tawaf wada sebelum pulang ke tanah air. Dan yang keenam ada menjauhi larangan selama ihram. Materi selanjutnya itu tahapan pelaksanaan ibadah haji. Ada beberapa tahapan dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu ada ihram dari miqat, yang berarti jamaah berniat haji dari miqat dengan mengenakan pakaian ihram dan membaca niat. Yang kedua ada tawaf qudum yang dilakukan pada saat pertama kali tiba di Mekah sebagai tawaf kedatangan. Yang ketiga yaitu sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada berangkat ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah pada waktu ini bermalam di Mina sebagai persiapan menuju Arafah.
Kemudian yang kelima, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada waktu ini jamaah melakukan wukuf sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Yang keenam yaitu mabit di Musdalifah. Jamaah bermalam dan mengumpulkan kerikil untuk melompat jumroh. Kemudian yang ketujuh yaitu melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada waktu ini jamaah melontar 7 kerikil sebagai simbol melawan godaan setan. Kemudian yang ke-8 ada menyembelih hewan kurban. Dilakukan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu dan juga haji qiron. Yang ke-9 selanjutnya itu tahallul, memotong atau mencukur rambut sebagai tanda bebas dari sebagian larangan ihram. Yang ke-10 yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ini merupakan rukun haji yang wajib dilakukan. Kemudian selanjutnya ada mabit di Mina dan melontar jumroh pada hari tasyrik. Pada waktu ini jamaah melontar 3 jumroh selama tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Yang terakhir yaitu ada tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Dengan memahami syarat wajib dan tahapan ibadah haji, kita mengetahui bahwasannya haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang ibadah haji dan menumbuhkan niat serta semangat untuk melaksanakan suatu hari nanti. Demikian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.